Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is the US Stock Market an Accident Waiting to Happen? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah bursa saham di Amerika Serikat masih dapat melanjutkan penguatan atau tidak. Oke, meskipun bursa saham di Amerika Serikat kalau kita melihat masih sangat bullish pada saat ini, namun data fundamental makin memburuk belakangan ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat video ini di mana saya ingin memperingati investor untuk waspada terhadap koreksi yang besar tahun depannya. Ya, mungkin sekarang Anda mengatakan, mana mungkin, karena bursa itu naik terus. Namun, kita melihat saja dalam beberapa slide ke depannya, seperti apa fundamentalnya, apa adanya di Amerika Serikat. Nah, kita melihat misalnya yang pertama itu factory orders atau pesanan barang di pabriknya itu kita melihat sudah turun 12 bulan berturut-turut. Ya, year on year kita melihat di sini negatif. Nah, kalau kita melihat ke belakangnya juga terjadi di resesi sebelumnya dan juga resesi sebelumnya. Jadi dua resesi sebelumnya juga data-data menunjukkan hal yang sama di mana mereka turun berbulan-bulannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ekonomi sebetulnya tidak sekuat yang dibicarakan belakangan ini. Lalu kita melihat juga ISM Manufacturing yang mewakili sektor manufaktur di Amerika Serikat kita melihat sudah turun di bawah 50 atau berada di zona kontraksi di mana telah turun atau anjlok ke 48,6. Nah, sekarang kita tahu bersama bahwa The Fed kemungkinan pertengahan bulan ini akan menaikkan suku bunga, namun sebelumnya ketika data ada di level yang sama, justru mereka melakukan quantitative easing yang pertama dan yang ketiga. Jadi ini juga sedikit menggelikan menurut saya sebetulnya bahwa data begitu buruk tapi mereka akan menaikkan suku bunga. Nah, ini kemungkinan akan menjadi keputusan yang keliru dan fatal nanti untuk perekonomiannya. Namun karena kepala The Fed Janet Yellen sudah begitu sering mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunga, mungkin dia lama-lama kelamaan malu kalau tidak melakukannya. Nah, kita melihat di slide berikutnya, apabila manufacturing sector atau sektor manufaktur di Amerika Serikat itu turun, ya, biasanya bursa pada akhirnya akan mengikutinya. Kita melihat sekarang perbedaan di antara pergerakan bursa yang diwakili oleh S&P 500 dan sektor manufaktur itu besar sekali, dan sektor manufaktur mengatakan sebetulnya bursa harus ada di level yang jauh lebih rendah ketimbang sekarang. So, saya tulis di sini juga, this won't end well. Ini tidak akan berakhir dengan baik karena mau tidak mau, kalau misalnya perekonomian memburuk, pada akhirnya juga harga saham juga akan turun dan juga indeks saham itu sendiri. Nah, lalu kita melihat sektor manufaktur kita sudah tahu dari slide sebelumnya turun, namun mereka mengatakan oh tidak masalah karena kita melihat bahwa sektor jasa masih begitu bagus. Tetapi orang yang mengatakan itu rupanya lupa bahwa pada dasarnya sektor jasa akan mengikuti sektor manufaktur. Dan kita melihat biasanya sedikit lagging. Artinya sektor jasa akan turun beberapa bulan setelah sektor manufaktur turun. Dan kita melihat pada saat ini juga sektor jasa pun sudah menunjukkan pelemahannya. So, jangan bilang bahwa sektor jasa akan menopang perekonomian. Ya, itu tidak benar sama sekali. Dan kita melihat mereka pada saat ini sudah turun bersamaannya. Nah, lalu kalau kita melihat ke retail sales, penjualan ya toko, kita melihat juga bahwa sebetulnya konsumen menahan diri pada saat ini dan tidak melakukan pembelanjaannya. Nah, selalu ada korelasi yang sangat erat di antara retail sales di satu sisi dan harga saham di sisi lainnya, di mana kita melihat sebelumnya juga, dua resesi sebelumnya kita melihat retail sales turun, tapi bursa masih naik. Pada akhirnya anjlok juga. Lalu kita melihat di sini juga 2006-2007 kita melihat retail sales turun, bursa masih naik, pada akhirnya bursa juga turun dan kita mengalami resesi. Dan sekarang kita juga melihat hal yang sama di mana retail sales turun, bursa masih naik, tapi pada akhirnya saya menjamin kalau retail sales tidak naik kembali, bursa pasti akan turun. So be careful, kita melihat data-data fundamental not so good pada saat ini, bursa masih naik, yes, tetapi pada akhirnya juga akan turun.
Lalu kita melihat juga tidak hanya di Amerika data-data mulai melemah, tapi secara global, di mana kita melihat volume perdagangan dunia sudah mulai turun dalam kuartal terakhir ini kita melihat negatif. Nah, sebelumnya, di 2 resesi sebelumnya juga kita melihat bahwa perdagangan dunia juga negatif ya. So, ini juga menggambarkan bahwa secara fundamental memang perekonomian di mana-mana melemah. Tidak hanya di Amerika, tapi juga Eropa, Jepang, dan juga China. Nah, lalu kita juga melihat Dr. Copper. Nah, sekarang mungkin Anda bingung kan, kok kenapa disebutnya Dr. Copper, dokter tembaga. Nah, karena logam ini punya PhD atau S3 dalam ekonomi kita mengatakan. Karena logam ini selalu menunjukkan dengan baik apa yang akan terjadi dan sedang terjadi di perekonomian dunia. Karena kita tahu bersama, tembaga itu digunakan untuk begitu banyak hal. Baik itu untuk membangun rumah, untuk infrastruktur, untuk barang elektronik, dan juga industri secara umum. Kalau kita melihat harga tembaga atau koper turun, biasanya itu menunjukkan bahwa kita akan segera memasuki resesi atau sedang memasuki resesi. Nah, kita melihat sebelumnya juga terjadi di mana tembaga itu very sluggish ya, melemah harganya, dan pada akhirnya juga S&P 500 itu turun. Nah, hal yang sama juga diperlihatkan sekarang di mana tembaga turun sejak tahun 2012 sampai saat ini, namun S&P 500 masih naik. Nah, pada akhirnya jangan-jangan ini juga gambarannya akan sama di mana S&P 500 juga anjlok atau turun ya. Nah, lalu kita melihat ini juga indikator yang sangat bagus dan biasanya menunjukkan apa yang akan terjadi dengan perekonomian secara umum, di mana high yield credit turun sebelum bursa secara umum itu turun. Nah, kenapa demikian? Karena high yield credit definisi adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan yang lebih berisiko. Dan oleh karena itu juga memang secara definisi suku bunga lebih tinggi. Nah, ini akan merespon perubahan dalam perekonomian lebih cepat ketimbang bursa saham. Kenapa demikian? Karena ya tadi juga sudah dikatakan, ini perusahaan yang lebih berisiko. Artinya kalau suku bunga misalnya naik seperti kita melihat di sini, kalau garis ini turun berarti suku bunga naik. Oleh karena itu juga kalau suku bunga naik, perusahaan-perusahaan ini akan berada di ambang kebangkrutan, bahkan banyak diantaranya akan pada akhirnya benar-benar bangkrut karena mereka tidak bisa membayar suku bunganya lagi. So, perhatikan dengan seksama, kita melihat juga krisis sebelumnya 2007-2008, high yield credit naik secara terus-menerus bunganya, S&P 500 masih bertahan pada awalnya, tapi pada akhirnya juga turunnya. Dan memang kita tahu bursa itu yang terakhir yang sadar akan keadaan ekonomi, di mana bond market atau pasar obligasi itu akan bereaksi lebih dulu. Nah, lalu ini juga penting. Ini selalu ada korelasi erat di antara earnings perusahaan atau pendapatan perusahaan dan bursa pada akhirnya. Kenapa demikian? Ya, kalau misalnya logika aja, kalau misalnya pendapatan perusahaan turun, ya kan, harga saham pada akhirnya juga akan turun, dan harga saham turun, ya bursa secara umum juga akan turun. Dan kita melihat 2 kuartal terakhir ini pendapatan perusahaan sudah negatif. So, kita menyebutnya earnings recession atau resesi dalam pendapatan perusahaan, di mana EPS atau earnings per share turun, dan pada akhirnya juga akan diikuti oleh harga saham yang turun. Nah, ini juga menarik sekali grafik ini. Kita melihat ke belakang, setiap resesi diawali dengan puncaknya dalam margin keuntungan. Dan pada umumnya kita melihat equities atau saham-saham itu akan mencapai puncaknya rata-rata 12 hingga 18 bulan setelah terjadi puncaknya di margin keuntungannya. Dan sekarang yang kita bicara, kita sudah 15 bulan setelah puncaknya di margin keuntungan yang dilingkari di sini gitu. Nah, kita melihat sebelumnya, ya resesi-resesi sebelumnya selalu diawali oleh puncaknya dalam margin keuntungannya. So, saya lihat juga hal yang sama akan terjadi pada saat ini, di mana kita hanya tinggal menunggu penurunan di harga saham dan bursa pada umumnya. Nah, lalu kita melihat apakah valuasi murah pada saat ini atau cenderung mahal. Nah, kalau kita membandingkan misalnya S&P 500 terhadap EBITDA
EBITDA itu earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, atau dalam bahasa Indonesia pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, atau dengan kata lain lebih merefleksikan cash flow-nya dari perusahaan itu sendiri. Kita melihat bahwa pada saat ini kita hampir berada di level yang sama dengan 1999-2000 sebelum bursa juga anjlok ya. So, ini juga menunjukkan bahwa valuasi juga sangat mahal pada saat ini. Lalu kita melihat margin debt pada saat ini paling tinggi dalam sejarah. Ya, kita melihat misalnya hutang bersih dari investor retail itu paling tinggi, bahkan jauh lebih tinggi sebelum resesi sebelumnya di 2007 dan juga 2000. So, ini juga akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan margin call ketika bursa anjlok, di mana orang terpaksa menjual sahamnya untuk membayar utangnya. Ingat itu, makin banyak utang digunakan untuk membeli sahamnya, ketika bursa turun, orang akan panik dan terpaksa menjual sahamnya untuk menutupi utangnya. Dan utang ini paling besar dalam sejarah, ingat itu juga. So, saya pikir koreksi ke depan juga akan sangat-sangat besar. Nah, siapa yang menjual dan siapa yang membeli sahamnya? Kita melihat ternyata investor institusi yang disebut smart money atau uang pintar justru belakangan ini sudah banyak sekali jual. Kita melihat dari akhir tahun yang lalu, mereka yang diwakili oleh garis kuning di sini banyak sekali menjualnya, bahkan lebih dari 20 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah mereka telah menjualnya. So, kita melihat ini juga bukan tanda yang baik, karena biasanya smart money itu selalu benar. Nah, kalau kita melihat misalnya hedge funds yang rata-rata trend followers, mereka hanya akan mengikuti trennya. Kalau trennya masih naik, mereka akan beli. Dan kalau sebaliknya tren turun, mereka akan jual. Dan juga partikulier atau investor retail, mereka masih beli terus. Nah, kita tadi melihat slide sebelumnya, investor retail ingat punya utang paling besar dalam sejarah. So, ketika bursa turun, mereka juga akan terpaksa jual sama dengan investor institusi dan bursa benar-benar akan anjlok. Nah, lalu kita melihat juga the Nifty 9. Nah, the Nifty 9 adalah istilah yang dibuat oleh investment research firm Ned Davis. Nah, kenapa mereka menyebutnya begitu? Karena 9 saham ini yang justru menopang bursa pada saat ini. Kita melihat misalnya S&P 500 cuman naik 1,5% tahun ini, sedangkan 9 saham ini, batang-batang hijau di sini, naik 60%. So, dengan kata lain, ini merupakan jenderal di pasarnya. Jenderal yang menopang bursa, tetapi prajurit-prajuritnya sudah meninggalkannya, sudah tidak mengikutinya. Karena kita melihat juga banyak saham sudah lama mencapai puncaknya dan bahkan berada 20% lebih di bawah puncaknya. So, saham-saham ini masih menopangnya. Cuman masalahnya adalah apa? Bahwa saham-saham ini justru rata-rata lebih mahal 746% terhadap S&P 500. Hanya satu saham yang PE-nya lebih rendah daripada S&P 500, yaitu eBay, yang masih relatif murah. Tapi kalau kita melihat saham yang lain yang menopang bursa ini, justru sangat mahal. Misalnya Amazon sebagai contohnya, PE-nya sudah 977 kali, which is very, very luar biasa expensive. Netflix, Salesforce, dan juga Facebook juga sangat mahal. Kalau Google, Microsoft, Starbucks, dan Priceline tidak luar biasa mahalnya, tapi jauh lebih mahal ketimbang bursa itu sendiri. So, be careful. Justru saham yang menopang kenaikan bursa pada saat ini sangat mahal. Dan mungkin sudah sangat terbatas upside-nya. Nah, lalu ini saya harus bahas juga, ini penting sekali sebelum saya mengakhiri video komentar ini. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Dan saya pikir ini akan menjadi keputusan yang keliru, yang fatal. Dan bursa akan kembali turun tahun depannya. Oleh karena itu, kenapa kita melihat juga sebelumnya, ketika terjadi The Great Depression awal tahun 1930-an, apa yang terjadi adalah bahwa di sini setelah bursa anjlok, ya, bursa naik karena didorong oleh QE dan zero interest rate policy seperti sekarang ini. Lalu bursa itu naik begitu banyak seperti ini juga 200% lebih, di mana The Fed menyimpulkan, oh,
berarti ekonominya oke, bursanya juga cukup tinggi, kita punya alasan untuk menaikkan suku bunga. Tetapi ternyata setelah menaikkan suku bunga, bursa kembali anjlok 49%. Dan saya pikir kemungkinan besar juga ini akan diulangi. So, history repeats itself, sejarah mengulang diri, di mana bursa itu akan kembali anjlok mulai tahun depannya, karena The Fed terlalu tergesa-gesa dalam menginterpretasikan kekuatan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat secara teknikal, ini tentunya beda dengan fundamental. Fundamental kita sudah tahu tidak baik sama sekali. Namun kalau kita melihat Elliott Wave Theory, kita melihat telah menyelesaikan wave 1, lalu turun wave 2, naik a very long and strong wave nomor 3, lalu turun wave 4, dan sekarang kita sedang membentuk wave 5 yang kalau kita melihat channel line ini, mungkin masih bisa naik 5-7% ke 19.000. So, meskipun fundamentalnya memburuk dengan cepat, no matter what, bursa kelihatannya secara teknikal mungkin masih bisa naik terlebih dahulu sebelum nanti garis merah ini anjlok ya tahun depan. So, kesimpulannya apa? Bahwa data-data fundamental memang menunjukkan bahwa kemungkinan tahun depan kita akan mengalami volatilitas yang jauh lebih besar lagi ketimbang tahun ini, dan penurunan yang kita melihat bulan Agustus yang lalu, yang wave 4 itu, hanya itu pemanasan saja istilahnya, atau a warning shot, ya, sebuah peringatan bahwa bursa ini mulai makin rapuh ya. Lalu kita melihat juga long term, risiko telah meningkat, ya, karena banyak sekali data-data, kita melihat valuasi, kita juga melihat jumlah saham yang masih menopang bursa, kita melihat juga utang, dan kita melihat juga positioning dari investor institusi itu tadi. Semuanya ini merupakan peringatan bahwa kita harus hati-hati dan bahwa kemungkinan bursa itu diambang penurunan yang cukup besar. Jadi untuk merangkum kembali, meskipun kita melihat secara teknikal bursa saham di Amerika Serikat yang diwakili oleh Dow Jones Industrial Average masih bisa naik sampai sekitar 19.000, kita melihat bahwa sudah ada banyak sekali peringatan, baik itu dari valuasi, dari utang yang digunakan untuk membeli saham, dari positioning dari investor institusi, dan juga terakhirnya yang paling penting sebetulnya dari data-data di Amerika Serikat bahwa mereka sebetulnya menunjukkan bahwa kita sedang atau segera akan berada di resesi, dan ini sama sekali tidak mendukung bursa untuk berlanjut menguat terlalu panjang. So, prediksi saya adalah bahwa awal tahun depan kita akan melihat pelemahan yang cukup signifikan di bursa Amerika Serikat, dan ini tentunya juga akan berdampak terhadap bursa di Asia secara keseluruhan, baik itu Nikkei, Hang Seng, dan Kospi juga bisa kembali terkoreksi. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.